Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah raya yang bersama-sama kita laksanakan di bulan Juni ini, minggu kedua, tanggal 14 tahun 2020. Ibadah raya masih tetap kita laksanakan di rumah kita masing-masing, karena masa darurat di negara kita belum selesai. Baik, ibadah kita dasari dengan firman Allah yang kita ambil dari 1 Korintus yang ketiga, 1 Korintus 3, ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Amin. Mari saudara, kita mengambil waktu teduh, kita masuk ke dalam doa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau yang mengasihi kami, umat-Mu, Engkau yang memberkati hidup kami hari lepas hari, hingga pada pagi hari ini, kami boleh mendapatkan rahmat dan berkat-Mu atas kehidupan kami jemaat-Mu GITC Pailus. Kami boleh melaksanakan ibadah raya kami di minggu kedua di bulan Juni ini. Kami bersama-sama akan belajar kebenaran sabda-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan dengan berkat-berkat dari sorga, supaya apa yang menjadi kehendak Allah atas hidup kami boleh kami terima dan kami laksanakan. Kami berdoa, mohon pertolongan-Mu ya Roh Kudus, supaya kami dimampukan memahami kebenaran sabda-Mu. Ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Bait Tuhan adalah rumah doa. Bait Tuhan adalah rumah doa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, keberadaan Roh Tuhan sesuai dengan pernyataan di zaman Perjanjian Lama sangat berbeda dengan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama, saudara-saudara, yang dimaksud bait Roh Tuhan adalah mengacu kepada bangunan yang dibangun oleh Salomo, yaitu bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Sedangkan di Perjanjian Baru, Roh Tuhan berkenan tinggal di dalam diri setiap orang percaya secara permanen, sehingga tubuhnya disebut bait Roh Kudus. Seperti ayat yang kita baca tadi. Saudara, jadi bait Tuhan sesungguhnya bukanlah gedung atau bangunan yang secara fisik, melainkan orang-orang percaya yang berhimpun di dalamnya. Mari, perhatikan pernyataan Tuhan Yesus ini. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Markus 11, ayat yang ke-17. Saudaraku, karena kita ini adalah bait Tuhan, tempat di mana rohnya berdiam, maka Tuhan menghendaki baitnya menjadi rumah doa. Dengan kata lain, doa harus menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan orang percaya. Saudaraku, jemaat kekasih Tuhan, agar kehidupan doa dan ibadah kita tidak padam, Tuhan berfirman kepada Musa, yang bisa kita perhatikan di dalam kitab Imamat 6, ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikanlah kepada Harun dan anak-anaknya.
Inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah, semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Saudara, sebagai imam, Harun dan anak-anaknya mendapatkan tugas menjaga api yang berada di atas mezbah agar tetap menyala. Jadi, tiap pagi mereka harus menaruh kayu di atas korban keselamatan. Demikian juga kita seharusnya mempersembahkan korban pujian dan penyembahan kepada Tuhan setiap hari. Seperti yang diungkapkan oleh Raja Daud di dalam Mazmur 5 ayat yang keempat. Seperti ini. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu. Saudaraku, hal ini berbicara tentang doa yang tiada berkeputusan. Doa yang terus menerus. Tuhan tidak menghendaki api itu padam. Artinya setiap saat dalam hidup kita harus selalu menyala dalam doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan. Saudaraku, tidak peduli apakah pekerjaan menuntut kita untuk selalu sibuk atau keadaan darurat seperti yang kita alami saat ini karena adanya pandemik COVID-19 ini. Namun, membangun persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah dan doa jangan sekali-kali ditinggalkan. Tidak harus dalam gedung gereja, di rumah atau dimanapun. Sebab tubuh kita adalah bait Tuhan, dan baitnya adalah rumah doa. Tetap semangat, saudara. Jangan menyerah. Tuhan Yesus akan terus menyertai gerejanya. Nyatakan apa yang menjadi kehidupanmu dalam doa-doa. Karena tubuhmu adalah bait Tuhan. Dan bait itu adalah rumah doa. Tuhan memberkati saudara. Kita tunduk kepala, kita mengambil waktu teduh, kita masuk ke dalam doa. Yang Maha Kudus Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesekian waktu, kesekian kalinya kami jemaat-Mu GITJ Pailus beribadah di rumah kami masing-masing karena keadaan darurat di negara kami belum selesai. Pandemi COVID-19 masih terus berada di negeri kami. Kami berdoa mohon berkat dari Tuhan, supaya di dalam kami membangun ibadah kami, Tuhan yang memberkatinya. Walaupun kami dikerjakan di rumah kami, tetapi kami percaya bahwa gerejamu bukanlah gedung secara fisik, tetapi gerejamu adalah jemaat Tuhan secara umum, adalah kami semua. Pada waktu kami berkumpul, dimanapun kami berada, setiap keluarga, itu adalah gereja Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami adalah bait Tuhan, dan Tuhan mengendaki bait itu adalah menjadi rumah doa. Tuhan menghendaki supaya kehidupan kami terus ada di dalam kehidupan doa. Mezbah doa kami biarlah terus menyala. Tuhan tolong kami, apapun keadaan dan keberadaan kami. Kami tidak pernah memadamkan api doa atas kehidupan kami.
karena doa merupakan nafas kehidupan atas hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kepada kami, supaya kehidupan kami di dalam berdoa terus menyala, sehingga Tuhan yang berada atas kehidupan kami selalu ada untuk mendengarkan doa-doa kami. Pagi hari ini kami berdoa mohon berkat-Mu untuk segenap jemaat-Mu di GITJ Pailus. Tuhan memberkati setiap keluarga yang pagi hari ini membangun ibadah. Tuhan yang terus bekerja atas kehidupan mereka untuk menjadikan kebaikan atas kehidupan mereka. Tuhan memberkati penatua dan diaken. Tuhan memberkati komisi-komisi dengan pengurusnya. Tuhan memberkati setiap jemaat yang mengambil bagian pelayanan. Biarlah kasih Tuhan melindungi dan melingkupi hidup mereka. Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami, supaya kami boleh hidup berkecukupan karena Tuhan. Kami juga berdoa mohon berkat-Mu untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tolong pemimpin-pemimpin kami di dalam memimpin negeri di masa darurat ini. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, supaya mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab dengan sungguh-sungguh dan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk gugus tugas percepatan COVID-19. Tuhan menolong mereka supaya boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Kami juga terus masih berdoa untuk tim medis yang selalu berjaga 24 jam. Tuhan menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seruan doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya tanpa Tuhan, kami tidak bisa melakukan apapun yang baik. Tetapi bersama Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap ibadah yang Tuhan berkati. Kami percaya bahwa hari ini Tuhan hadir untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ke dalam tangan kuasa-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih dari Tuhan Yesus, damai sejahtera Allah Bapa, melalui persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara hari ini sampai Tuhan datang yang kedua. Maranatha, haleluya, amin. Baik saudara, terima kasih untuk perhatian saudara, karena saudara masih membangun ibadah di rumah masing-masing. Terus bersemangat saudara, untuk segala sesuatu ada waktunya. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara. Shalom.